Halo mempelai Kristus, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi kali ini di Betani dalam Berita. Jadi akan banyak informasi untuk Anda, utamanya kegiatan-kegiatan yang akan dilangsungkan dalam waktu seminggu ke depan. Misalnya informasi berikut ini, Sekolah Anak Terang masih membuka pendaftaran untuk putra-putri Anda yang akan melanjutkan sekolah. Kalau mendaftarnya sekarang, akan ada penawaran menarik dan istimewa. Kira-kira penawarannya apa ya? Nah, kalau soal itu silakan ditanyakan langsung ke nomor 0877 2514 6248. Lalu kita ke Betani Generation Worship on the Road yang akan membahas lagu Yesus yang Lebih Tahu karya dari Jason Irwanto. Mengambil suasana Benteng Hock akan semakin membuat kita betah menyaksikan acara Dolan Sambil Nyembah ini yang akan dihelat di hari Kamis 12 November 2020 mulai jam 10 pagi live di Radio Betani 107.7 FM dan Facebook Betani FM. Sekarang saya mau mengajak mempelai Kristus untuk mengikuti webinar yang sangat menarik, mengambil tema komunikasi marketing terpadu atau bahasa kerennya Integrated Marketing Communication. Moderatornya adalah Bapak Yusepaldo Pasaribu yang dikenal sebagai dosen FEB UKSW dan narasumbernya adalah Bapak Joko Kurniawan yang punya reputasi mentereng sebagai Senior Business Consultant juga Marketing and Franchise Expert alias ahlinya marketing dan waralaba. Webinar ini di hari Kamis 26 November 2020 jam setengah 7 malam memakai aplikasi Zoom. Segera daftar di Mbak Ani 0818 0586 5457 atau di Cik Debi di 0856 9722 2222 untuk mendapatkan link Zoom. Dapatkan juga sertifikat elektronik setelah acara berlangsung. Acara ini berkat kerjasama antara KSP Mulia, Radio Elisa 103.9 FM, Betani Business Community, dan Warung Berkat. Ngomong-ngomong, mempelai Kristus bisa mendapatkan Golden News versi PDF untuk bulan ini dengan scan QR Code yang sudah disediakan di beberapa titik di gereja. Sekarang makin praktis karena Anda bisa membaca Golden News lewat handphone. Silakan di-download dan dibagikan ke teman-teman Anda ya. Mempelai Kristus, kita akan ada donor darah lagi nih minggu depan tanggal 15 November 2020 selepas ibadah raya kedua jam 10 pagi di Ruang Sir. Di luar sana, darah kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Untuk yang belum pernah donor, jangan takut diambil darahnya, nggak sakit kok. Justru seru dan membuat Anda ingin donor lagi di kesempatan lainnya. Dan ini rahasia untuk Anda. Setelah donor darah, dapat snack yang enak. Donor darah ini atas kerjasama Gereja Betani Indonesia Salatiga, BKGS, dan PMI Salatiga. Untuk adik-adik Eagle Nest akan ada acara Creative Mask Challenge. Nah, secara teknis, adik-adik mendokumentasi dan mengirim ke mentor foto saat mengenakan masker kreatif. Dan pendaftarannya ditutup hari Minggu 22 November 2020 jam 6 sore. Dan fotonya dikirim ke WA mentor masing-masing ya adik-adik. Dan ikutan, jangan lupa ada acara yang menarik, Creative Mask Challenge. Informasi selengkapnya, adik-adik bisa tanya ke Ken Bob di 0822 2221 5775. Info terakhir mempelai Kristus, ibadah raya minggu sudah bertambah jadi 3 kali ibadah, yaitu jam setengah 7 pagi, 9 pagi, dan 6 sore. Silakan datang di waktu yang cocok untuk Anda dan jangan lupa daftar dulu ya. Baiklah, cukup dulu informasinya untuk Anda, semoga bermanfaat. Setelah ibadah, dimohon untuk tidak berkerumun dan ucapkan salam namaste dengan penuh senyum walau senyum Anda tertutup masker. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saya dan Anda. Semuanya kurang kedengeran. Shalom. Shalom. Seberapa banyak yang mau memuji memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini anak-anakmu yang mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya kuasa Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap hidup kita, amin. Barang siapa yang rindu dan haus akan nama Tuhan,
semuanya akan bersorak-sorai dan bersukacita. Yang bersukacita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang percaya mari saja untuk semua bangkit berdiri bersama. Haleluya. Boleh tengok kanan kirimu. Berikan salam. Biasanya kita terus berikan salam. Halo. Kanan kirimu katakan halo. Halo. Yang belakang katakan halo. Halo. Haleluya. Iya. Kita mau digariskan firman saudara. Kita mau buka dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita baca-baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Seberapa banyak yang mau bersorak-sorai, berikan kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Papa para papa para papa para papa, katakan papa para papa para papa para papa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Angkat tanganmu dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yang percaya di Allah yang luar biasa, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Lebih lagi dengan sukacita, kita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Dengan sukacita, angkat tanganmu. Memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Seberapa banyak yang mau bersukacita, boleh lambaikan tangan lebih lagi. Mungkin 2 tangan. Ya, kata dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Dia rindu, mereka rindu untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang, lebih lagi. Dengan sukacita ku kan menari, haleluya. Ku naikkan pujian haleluya.
nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya, yang mau bersuka cita lebih-lebih katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, bagaimana kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Begini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang luar biasa. Bagi Dia segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panggil nama-Mu Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan hati kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya. Panggil nama Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Haleluya Yesus. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu Iya, dengar Dia yang selalu mendengarkan doa-doa kita. seruan Haleluya. Yang percaya katakan sungguhnya. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Sungguh Tuhan, kami sungguh membutuhkan akan karya-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu. ku dengar jawab-Mu.
selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. haleluya, serukan sungguh indah. Sungguh indah Kau, Sungguh indah Kau Tuhan. Ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. mari saudaraku yang merindu akan Dia, saya jatuh sembah, bangkit berdiri bersama, katakan sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kekuatan bagi semua orang. Mari saudaraku, saya catat lebih lagi. Dialah sumber kekuatan kita. Katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau, Sungguh indah Kau Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dialah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan. Haleluya, dialah sumber kekuatan kita. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita lebih lagi. Sembah Dia, haleluya. Mari orang yang rindu dan lapar akan Dia, agungkan nama Tuhan. Nyaringkan suaramu, pujilah dan bermazmurlah bagi Allah kita. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahkan teramat sangat baik.
merindukan akan pertolongan-Mu Bapa. Kami merindukan akan jamahan-Mu Tuhan. Biarlah lutut semua bertelut dan lidah mengaku bahwa Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk Allah kami yang baik. Haleluya. Inilah hidup kami, inilah doa kami, inilah sembah kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala hidup kami yang terkudus, yang termulia demi nama-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang menanggung segala hidup kami, segala beban kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan, untuk berikan hidup. Inilah Tuhan kerinduan kami, mempersembahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu. Ya Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan, layakkan hidup kami Bapa. Haleluya. Yang berkenan padamu. Lebih lagi katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu, kepadamu Tuhan, kemuliaan, ku berikan hidup ini sebagai lebih lagi ku persembahkan, ya, kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan ucapan syukur kami kepada tangan-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang percaya lebih lagi sorakan dan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
hidupku kepadamu. Hanya bagimu saja Tuhan, seluruh hidup kami Kemuliaan menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu saja. ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari jemaat saja katakan, inilah persembahan hidup kami. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan Tuhan. Sepenuhnya hari ini, hidup ini kami bawa di mezbah-Mu. Mari sekali lagi. Hanya kepadamu saja Tuhan, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, untuk berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ya, hanya bagimu saja, hanya padamu saja Tuhan, hanya untuk persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan lebih lagi. Kemuliaan hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Kami persembahkan Hidup kami Tuhan, sepenuhnya haleluya, haleluya, kami persembahkan haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin, haleluya. Kau yang melayang, Kau yang melayang, terima segala pujian, hormat, Terima kasih Tuhan. kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Dan hati kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk mengikuti setiap kehendak-kehendak-Mu yang sangat luar biasa itu. Hadirat-Mu terus memenuhi kami Tuhan. Sehingga sepanjang ibadah ini kami percaya. Kami semua pulang diberkati Tuhan. Kami pulang semua disembuhkan oleh Tuhan. Kami pulang semua dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersuka cita berbahagia berkata amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara kalian. Haleluya, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan ya, harus tetap sehat dan dijaga kesehatan kita dalam hadirat Tuhan. Baik saudara, bulan ini adalah bulan baru, kita sudah memasuki bulan yang ke-11. Dan tinggal 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi tepatnya kita akan memasuki tahun yang baru. Saya percaya hari demi hari akan jadi sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Ya, pandemik boleh datang, orang bilang enggak jelas masa depan. Tapi buat orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang punya masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi mari terus saudara, konsisten, teguh, ya, jangan goyah, kerjakan bagian kita yang terbaik. Karena seluruh jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Saudara, bulan ini kita akan bicara mengenai spiritual legacy, warisan rohani. Ya. Saya percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita terus pahami. Bahkan terus kita ingat dari hari ke hari. Kita akan lihat Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan 27.
secara lengkap, nanti saudara akan baca saja di rumah ayat-ayat itu. Tapi kisahnya sangat menarik, sangat terkenal ya. Bagaimana seorang anak muda, seorang dikatakan seorang pemimpin dalam kitab Lukas. Juga dikatakan seorang yang berkecukupan hidupnya, bahkan mungkin berkelimpahan. Tapi dia ada juga seorang yang cakap, orang yang pandai, terdidik dalam hukum-hukum orang Yahudi. Jadi boleh dikatakan sangat rohani saudara, menurut saya. Dia juga mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, di dalam ayat yang ke-10, Markus 10 ayat yang ke-17, ya, dikatakan guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam ayat yang nanti dikatakan hidup yang sejati dan kekal. Pertanyaannya pertanyaan yang sangat luar biasa saudara. Belum tentu kita hari ini bertanya seperti ini. Mungkin pertanyaan kita, Tuhan gimana supaya aku sehat, aku sugih, aku kaya, aku punya mobil ini, punya rumah ini, aku punya usaha berhasil. Tapi anak muda ini pertanyaannya menunjukkan kualitas hidupnya yang benar-benar memang sangat luar biasa. Dia nggak tanya-tanya yang tadi yang saya sebutkan, tapi dia bertanya hidup kekal bagaimana? Hidup sukses sejati bagaimana? Dia langsung pada pokok paling ujung di sana, saudara. Pertanyaannya. Jadi ini menunjukkan kualitas pertanyaan yang luar biasa. Bahkan menurut saya pribadi yang luar biasa. Dan jawab Yesus, mengapa kamu sebut aku baik? Bukankah Tuhan itu satu-satunya yang baik? Dan kita tahu kisahnya kemudian dikatakan bahwa ada padamu hukum Musa. Dan anak muda ini dengan cepat bilang, aku sudah lakukan itu semua sejak masa kecilku, masa mudaku. Dan Yesus mengatakan, dia merasa begitu belas kasih dengan anak ini. Artinya jawaban anak itu, anak muda ini tidak sekedar sombong, bukan. Itu betul-betul dia lakukan, saudara. Yesus tahu anak ini benar-benar mengasihi akan hukum-hukum Taurat, melakukannya dengan setia. Dan Tuhan bilang begini, tinggal satu lagi. Satu lagi, saudara. Waktu saya baca ayat ini, satu lagi. Kamu akan terima hidup yang sejati dan hidup yang kekal. Kamu akan terima warisan yang terbaik. Yang surga bisa sediakan bagi kita. Luar biasa ya. Tinggal satu langkah lagi loh. Saya nggak tahu, saya waktu baca ini saya rasanya masih berpuluh-puluh langkah lagi, saudara. Baru bisa mengerti hal itu. Tapi anak muda ini dengan kualitas hidup yang begitu luar biasa. Yesus meneguhkan tinggal satu lagi loh. Tinggal satu langkah lagi. Kamu akan terima hidup sejati dan hidup kekal. Jaminan kehidupan kekal. Keberhasilan yang bukan cuma di dunia tapi juga di kehidupan kekal. Satu pencapaian yang luar biasa, saudara. Tapi yang satu ini ternyata menjadi batu sandungan. Menjadi kegagalan bagi anak muda ini. Jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Ayat berikutnya mengatakan anak muda ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Karena hartanya banyak. Saudara, kita belajar jangan membiasakan hanya dengan orang-orang yang berhasil. Saudara. Mungkin itu baik. Tapi engkau juga harus mulai belajar kepada orang-orang yang mengalami kegagalan. Karena pengalaman saya pribadi, belajar dari orang gagal itu lebih memberikan satu keberhasilan menurut saya untuk merubah cara berpikir kita, cara perilaku kita. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang yang berhasil kadang-kadang ya susah ya dia, ya memang begitu dia sudah hebat. Susah untuk menjangkau, tapi kalau orang gagal sudah, sama-sama orang gagal kita bisa belajar, katakan amin. Jadi saudara belajar yang tercepat itu adalah, atau dengan cara yang smart, belajar dari orang yang gagal. Supaya engkau nggak mengalami kegagalan, baru kamu belajar saudara. Banyak orang gagal dulu baru belajar. Belum tentu kamu bisa bangkit lagi. Makanya Alkitab itu senang sekali saya bilang, karena ditulis semua orang-orang yang gagal. Hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan gagal ditulis oleh Alkitab. Kenapa? Supaya saudara saya belajar. Jangan gagal di tempat yang sama. Katakan amin. Nah saudara, jadi mengapa orang ini gagal?
Mengapa anak muda dengan kualitas yang begitu unggul, excellent, kualitas yang begitu sangat luar biasa, tinggal satu langkah lagi, akhirnya gagal. Yuk kita belajar ya pagi hari ini. Yang pertama saudara, kalau saudara baca ini yang saya terima. Saudara kalau pada baca ini bisa dapatkan mutiara-mutiara kebenaran yang lebih lagi, monggo silahkan ya. Dan harus menurut saya. Harus ketemukan mutiara-mutiara kebenaran yang membuat saudara mengalami satu rema kehidupan yang membuat saudara merdeka. Ya. Nah saudara yang pertama, mengapa orang ini gagal? Yang pertama mengetahui anak ini atau orang muda ini mengetahui banyak perbuatan-perbuatan baik. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi tidak memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan yang baik. Makanya Tuhan sepertinya ingin ngomong begini. Kamu ngomong aku baik, yang baik itu cuma Tuhan. Bukan juga kamu. Jadi sebetulnya anak muda ini belum memahami bahwa Tuhan itu begitu baiknya. Sehingga hidupnya hari ini itu karena kebaikannya, saudara. Bukan karena perbuatan baiknya. Banyak orang Kristen, saudara, hari-hari ini justru lebih mengutamakan perbuatan-perbuatan baik. Salah, tidak. Nanti kita lihat. Tapi tidak pernah cukup. Perbuatan baik kita tidak pernah cukup. Kalau kita lakukan di luar konteks kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nggak pernah cukup. Banyak orang baik di luar orang percaya, saudara. Bahkan lebih baik dari saudara dan saya. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa menghargai anugerah. Karena Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian, kita semua seperti seorang najis dan segala kesalehan kita, segala kebaikan kita seperti kain kotor. Kain kotor itu gombal, sebenarnya itu lebih daripada itu, saudara. Nah ada nilainya sama sekali atau tidak ada keberhargaan. Seperti katakan layu seperti daun dan segera lenyap segala kebaikan. Saudara mungkin bisa lakukan banyak kebaikan. Tapi dengan kita mungkin selesai dengan hidup ini, kebaikan kita akan dilupakan juga. Seperti angin yang berlalu. Tapi kita harus menghargai yang namanya anugerah, saudara. Nah akibat apa daripada anak muda yang gagal ini? Yang pertama, saudara, dia selalu menilai segala sesuatu hanya dengan satu yang bersifat kebenaran dirinya sendiri. Keinginannya. Karena dia merasa aku baik. Aku bisa berbuat baik. Aku melakukan perbuatan yang baik. Aku dan aku dan aku. Jadi ini menjadi satu reminder buat kita. Mengingatkan kita jangan sampai kita salah fokus. Kalau kita ada hari ini bukan karena sekedar kebaikan kita. Katakan amin. Tapi ada anugerah yang bekerja. Anak muda ini tidak mampu mengenali kasih karunia dan anugerah Tuhan. Makanya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa semua yang kita lakukan atau saya baca aja ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi apa? Apa? Pemberian. Keberhasilan kita apapun yang kita bisa lakukan. Dihargai oleh banyak orang. Orang kagum sama kita. Itu pemberian Allah. Karena di situ ada unsur anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak. Kita nggak bisa meraih itu. Tapi kalau hari ini kita sedang mengalami itu. Anugerah, jangan pernah saudara lupa itu. Bukan semata-mata usahamu. Tapi ada anugerah yang besar. Orang yang hidup dengan cara tadi mengutamakan perbuatan baik. Satu kali pasti akan mengalami kejenuhan. Akan mengalami satu perasaan bahwa ini karena aku, kekuatanku, usahaku. Yesaya 17 ayat 5 menjelaskan kepada kita, terkutuklah, sia-sialah, tidak diberkatilah, gagallah orang yang menjauh dari Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Itu jelas.
Jadi mari saudara kembali kita kepada kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa beribadah, lihatlah sebagai anugerah Tuhan. Katakan amin. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena sekedar waduh kepingin ya sudah lama tidak kebaktian. Waduh kepingin lagi mau bersekutu. Ya barangkali itu baik. Tetapi selagi ada waktu kesempatan, ada anugerah. Tangkap itu sebagai satu anugerah yang bekerja dalam hidupmu. Dan itu akan membuat engkau bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Dan engkau hanya lebih lagi mengandalkan Tuhan. Esau, orang yang luar biasa sebetulnya. Tetapi satu kali dia meremehkan namanya anugerah hak kesulungan. Dia jual dengan begitu murah hanya gara-gara kampung tengah lapar. Saudara, saya tidak bicara soal menjual iman kita jadi orang yang tidak percaya lagi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita menjual anugerah. Kesempatan kita punya keluarga yang baik. Atau keluarga yang mungkin belum terlalu baik. Kita abaikan anugerah itu. Kita kerjakan dengan cara yang salah. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang susah di tengah-tengah keluarga. Tidak happy. Bersyukur, mungkin suamimu orang yang kurang pintar kerja. Tapi dia setia dengan keluarga. Dia setia dengan pernikahan. Ada saja kekurangan di mana setiap orang itu mengalami, saudara. Ya, jadi mungkin dia cerewet tapi dia kerja bagus. Lihatlah saudara anugerah-anugerah yang begitu melimpah sehingga kita akhirnya tidak membuang sesuatu yang begitu berharga. Yang kedua saudara, orang ini, anak muda ini menjalankan hidup agamawi lebih daripada dia menggunakan hatinya untuk memiliki belas kasih, empati dan sikap berkorbannya kurang. Dia mungkin melakukan hal yang baik, tapi selama tidak merugikan dia lakukan itu. Selama itu menguntungkan dia lakukan itu. Makanya namanya selalu baik. Tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri. Dia menghormati orang tua, dia lakukan itu semua. Tapi dia lupa bahwa esensi atau roh daripada perbuatan baik, jiwa, soul daripada kindness itu adalah love and respect. Empati, belas kasih, mercy. Harus dimiliki. Apapun yang kita lakukan, mari lakukan itu karena ada belas kasih dalam hidupmu. 1 Korintus 13 mengatakan, kalau kamu bisa berbahasa malaikat, kau bisa memindahkan gunung dengan imanmu. Engkau bahkan mengorbankan nyawamu dibakar. Tapi tanpa kasih, nothing. Tidak ada gunanya sama sekali. Jadi kembali kepada esensi setiap anugerah itu. Di situ ada kasih, saudara. Ada belas kasih. Ada kemurahan. Yang ku kehendaki ialah belas kasih, bukan persembahan. Persembahan apa saja. Tapi ada belas kasih, kamu akan bawa persembahan yang terbaik. Bukan hanya sekedar, sekarang di medsos kita banyak ribut soal perpuluhan. Saudara. Orang yang yes macam-macam sudah bicara ngomong ngalor ngidul tidak karu-karuan. Tapi kalau saudara hanya bicara soal perpuluhan, ya itu agamawi sebetulnya. Yang Tuhan minta seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Seluruh hidupmu itu perjanjian baru. Seluruh apa yang kau punya itu berasal dari Tuhan. Dan itu milik Tuhan. Kita hanya mengelolanya saja. Kita hanya memanage stewardship. Tapi di situ ada tanggung jawab yang luar biasa. Mengelola bukan asal sembarangan mengelola. Tapi ada tanggung jawab yang luar biasa yang saudara kerjakan hari demi hari dari hal yang kecil. Saudara dipercaya hal yang lebih besar. Ada jiwa yang berempati, yang penuh belas kasih, saudara. Akibat daripada ini, kalau kita nggak punya hati berempati, kita melakukan hanya sebatas kewajiban. Dikatakan Matius 5 ayat 20.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat apakah kurang rohani? Sangat rohani. Ayat-ayat firman Tuhan dihafal semua. Aturan-aturan agama dia tahu semuanya, saudara. Tapi soulnya enggak ada, spiritnya enggak ada belas kasihan. Semua hanya diukur dengan hukum. Tapi Yesus datang dengan kasih, belas kasih, kemurahan. Saudara, ini kunci, jangan sampai lupa. Di masa-masa yang sulit begini, jangan sampai kehilangan empatimu. Saudara. Di masa-masa pandemik begini sepertinya kita lebih kepada ego kita masing-masing. Mari mulai lihat, pandang sekitarmu, ada banyak orang yang bisa menjadi target-target belas kasih untuk melatih belas kasih saudara supaya semakin hari semakin baik. Lakukan semua itu dalam belas kasih Tuhan, saudara. Orang yang seperti ini akan mengalami kejenuhan, bahkan kemarahan, bahkan kekejaman, kejahatan rohani. Orang yang hanya hidup karena hukum. Dia akan datang juga dengan hukum, karena dia pernah dihukum juga dulu. Kamu tidak suci begini, kamu kurang begini, kamu kurang baik begini. Dia akan pakai cara itu untuk menunjuk orang lain juga. Kamu gak pantas melayani seperti ini. Kamu masih berdosa. Tangannya terus dituding-tudingan kepada banyak orang. Dan akhirnya apa? Jenuh. Boring jadi orang Kristen. Capek. Mulai mengeluh. Mulai gak happy jadi orang Kristen. Orang percaya. Elia atau Elisa contoh yang baik. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan melalui jubah yang dilemparkan kepada Elisa. Elisa gak tanya, ini maksudnya apa? Dia tahu persis. Ada anugerah, aku dipilih. Oleh karena anugerah, bukan karena kebaikanku. Bukan karena aku saleh. Bukan karena aku nih orang hebat. Aku cuma peternak biasa. Bukan biasa, cukup lumayan. 24 sapi dia punya. Saudara ya. Untuk membajak tanah. Berarti dia cukup punya. Tapi pikirannya enggak hanya pada kekayaannya, kedudukannya, status sosialnya. Saat dia dilempar jubah. Enggak apa-apa kok. Nah, saat dilempar jubah, dia langsung respon. Dan dia bilang, sebentar aku pamit dengan orang tuaku, aku ikut kamu Elia. Dan 24 sapi dia sembelih, saudara. Dan kemudian kayunya untuk membajak dibakar untuk memberi makan banyak orang. Makanya Elisa terima double anointing. Karena hatinya benar. Double anointing, pengurapan ganda. Yang ketiga, yang terakhir. Orang ini ternyata menggantungkan, ini yang paling gampang saja. Menggantungkan hidupnya kepada kekayaan duniawi. Kemolekan duniawi. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Tapi kalau hati kita melekat kepada dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menolak kebenaran Tuhan. Saudara. Ya. Yang ketiga adalah akibatnya mengalami kekecewaan. Kecewa. Setelah dengar Yesus bilang, jual hartamu, kasih pada orang miskin. Kamu akan terima harta surgawi. Dan ikutlah aku. Wow, itu satu privilege yang luar biasa. Ikut Yesus. Dan engkau akan terima harta surgawi. Bukan cuma duniawi yang serba terbatas. Tapi anak muda ini sudah terlanjur. Hatinya terikat. Sehingga dia katakan dia kecewa. Dan gagal total untuk terima hidup kekal, hidup sejati yang dia tanyakan, yang dia cari-cari selama ini. Dan yang tinggal satu langkah lagi. Sayang sekali ya, luar biasa saudara. Harta duniawi itu adalah satu fata morgana saudara. Saya kemarin dapat satu tulisan bagus dari teman. Kisah mengenai seorang perancang busana dan penulis terkenal dunia. Namanya saya juga nggak kenal saudara.
Ya, barangkali ada yang kenal. Kirsaida Rodriguez menulis posting ini sebelum meninggal karena kanker. Yang pertama, ada 9 poin sebenarnya, tapi saya bacakan 2-3 aja ya. Saya memiliki mobil mewah termahal di dunia, ada di garasi saya. Tapi sekarang saya berpergian dengan kursi roda. Yang kedua, rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, dan barang-barang mewah berharga. Tapi tubuh saya sekarang terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Ada cukup uang di bank, tapi uang itu tidak menguntungkan saya dalam kondisi sekarang. Uang gak bisa bayar kesehatan, kesembuhan. Uang materi itu fata morgana. Sepertinya indah, sepertinya sangat menyenangkan, sepertinya sangat menyamankan hidup kita. Tapi pada saat kita mendapatkan itu semua, ternyata kita tahu itu cuma fata morgana. Gak bisa pernah memuaskan hidupmu. Gak pernah bisa membahagiakan hidupmu. Gak bisa memberikan jaminan untuk setiap persoalan-persoalan yang kau hadapi. Apalagi untuk hidup kekal. Gak bisa. Jadi saudara, saya percaya saudara sudah tahu ini. Tahu kok. Alkitab menulis dalam Lukas 12:15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Tuhan tidak mengatakan, aku nggak mau kamu kaya. Tuhan bilang, aku mau kamu semua kaya raya. Katakan amin. Bahkan semakin kaya. Kenapa? Emas perak aku yang punya. Tuhanmu yang punya. Tapi pada saat engkau diberi kekayaan, engkau diberi kepercayaan untuk itu semua, jangan menjadi tamak, jangan menjadi rakus, dan jangan bersekali-kali kamu bergantung kepada kekayaanmu. Karena kekayaan sama sekali tadi dikatakan fatah morgana. Dan saya kira itu sudah banyak kisah-kisah, tidak perlu kita bukti-buktikan lagi. Yang perlu kita ingatkan diri kita, iya. Berarti aku harus memiliki hati yang benar. Seberapa banyak kekayaan, harta, dunia di tanganku. Jangan membuat engkau jadi sombong. Jangan membuat engkau menjadi orang yang akhirnya cinta kekayaan, cinta uang. Dan engkau akhirnya hidup tergantung dari kekayaanmu. Itu akan sangat-sangat mengecewakan sekali. Sakius, saudara, tahu dia seorang yang tidak baik juga pada awalnya. Tapi pada saat dia ketemu Yesus, langsung terjadi revolusi dalam berpikir, dalam berperilaku. Dia langsung bilang, Tuhan, aku sudah ketemukan hidup kekal. Aku sudah terima warisan yang terbaik, yaitu hidupmu, pengajaranmu, firmanmu. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu penting, yang sebelumnya buat aku sangat penting. Aku bekerja keras sekali untuk dapatkan uang ini semua. Tapi pada saat ketemu Yesus, semuanya berubah. Setengah dari hartaku aku akan bagikan buat orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Dan kalau ada orang yang aku jahatin, yang aku tipu dan aku tidak jujur dengan dia, aku kembalikan 4 kali lipat. Yesus bilang, hari ini, rumah ini, hidupmu, Sakius, ada keselamatan. Kau terima warisan hidup sejati dan hidup kekal. Yang dicari anak muda tadi, yang tidak didapatkan, tetapi diperoleh oleh Sakius. Orang yang mungkin dianggap jahat. Orang yang sempat dianggap pemungut cukai, kurang ajar, penipu, ya, dan segala macamnya. Tapi hatinya mudah sekali terima anugerah. Hatinya mudah sekali disentuh oleh empati, belas kasih. Dan hatinya ternyata tidak tergantung kepada kekayaan. Mari saudara, biarlah mendekati hari-hari
atau bulan yang terakhir dari 2020 ini. Ayo mulai koreksi diri, kita sebentar lagi mau masuk dalam Natal ya. Sudahkah kita tetap menjaga hati yang penuh dengan pemahaman mengenai anugerah Tuhan? Miliki empati terus dalam hidupmu. Kita masih beruntung, saudara. Lihat aja keberuntungan kita dibandingkan banyak orang di sekitar kita. Kita masih bisa jadi berkat dimanapun, dengan kondisi apapun yang saudara dan saya miliki. Keterbatasan justru membuat kita semakin sadar betapa berharganya anugerah. Dan berharganya empati dalam hidup kita. Kalau kita punya duit banyak, kita bantu sana sini, ya itu biasa saudara. Tapi oke, itu pun kalau dengan hati yang penuh kasih, itu luar biasa. Ya. Tapi apalagi kalau kita sedang juga dalam keadaan terbatas, tapi kita tetap belajar untuk memberikan belas kasih, kemurahan, terus mengalirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya yakin saudara dan saya tidak akan pernah dibuatnya miskin. Tidak akan pernah dibuatnya terpuruk. Tidak akan pernah dibuatnya sampai kamu meminta-minta. Tapi ini waktu yang baik untuk saudara bisa terus terbang tinggi. Dengan cara-cara yang baik. Sehingga warisan rohani itu menjadi bagian yang kamu terima bahkan sampai ke anak cucumu. Yang percaya katakan amin. Sampai ke masa depanmu katakan amin. Sampai apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu digenapkan dalam hidupmu. Dan engkau akan tetap naik dan naik dan naik dan tidak akan pernah turun. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Oh Jesus. Mari siapkan perjamuan kudus. Bentar kita akan menikmati tubuh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa ini. Kau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kau sudah teguhkan kami untuk terus kami berjalan dalam anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Kami terus memegang hati yang penuh belas kasih dan sikap hati yang mau berkorban. Karena disitulah inti daripada kasih setia Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Seperti apa yang boleh kami terima hari ini, yaitu melalui perjamuan kudus, yaitu pengorbananmu di kayu salib, yaitu pengampunanmu bagi kami semuanya. Yaitu kasihmu yang begitu sempurna, yang tidak pernah bersyarat bagi kami. Bahkan yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal. Kasih yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Biarlah kami selalu ingat, bukan apa yang kami sudah buat, tapi apa yang sudah Tuhan buat untuk kami. Menjadi segala dasar dari setiap keputusan, pilihan, bahkan langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami sebentar akan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Mari setiap kami Tuhan, bukakan hati kami lebih lagi. Bukakan pengertian-pengertian kami yang lebih dalam lagi akan betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa berharganya hidup kami di pemandangan. Betapa cinta-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Kita angkat perjamuan kudus kita. Mari bersama-sama berdoa. Mari masing-masing saudara berdoa. Mari ungkapkan apa yang dari isi hatimu saat ini. Berkatakan di hadapan Tuhan, maka Dia akan menggenapkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hatimu. Rindukan lebih lagi mengenal pribadinya, kasih-Nya, kemurahannya, anugerahnya bagimu dan bagiku. Syukur padamu Tuhan, syukur bagimu Yesus.
Dan sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami Tuhan. Kami mau mengakui dengan hati, percaya kami, bahkan dengan mulut kami mengaku Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita. Terima kasih buat cawan pengucapan syukur yang berisi darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela, yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kami yang berdosa, kami menerima pengampunan dosa. Dan kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, putra-putri kerajaan-Mu, kami menjadi pribadi-pribadi yang khusus di hadapan-Mu. Kami pribadi-pribadi yang terima kebaikan-kebaikan Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu kami percaya setiap kuasa yang melekat dalam perjamuan kudus ini terjadi atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang mengalami keadaan-keadaan berat dipulihkan Tuhan. Dan diberikan kemenangan seperti yang Tuhan sendiri sudah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan, sucikan setiap hidup kami. Terus menjadi bejana-bejana kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima segala kuasa dalam perjamuan kudus ini. Khususnya dalam darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari letakkan cawan saudara. Mari mulai berucap syukur, menyembah Dia. Oh ya dalam Jesus, You are my everything. Jesus, we love You Lord, we love You Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku Tuhan. Di nama-Mu Tuhan, segala yang baik mulia Engkau sediakan, tiada terselami. Segala yang mulia kasih-Mu Tuhan Kau berikan. Hal yang terutama di hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia, mari ucap syukur. Terima anugerah yang besar itu. Lebih lagi, Engkau adalah biji-biji mata Allah. Oh rabasya rabatakara rabasyeki dadadara. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kau
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan dan kebenaran-Mu, itulah bagianku Tuhan. Itulah warisan yang Kau sediakan bagi kami, orang-orang percaya-Mu. Ku pandang wajah Jesus selama hidup, mengasihi dan memuliakan-Mu. Mari sukacita saudara, terima kebaikan Tuhan. Oh, Kau sudah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan dan kebenaran-Nya, itulah bagian-Mu. Itulah yang disediakan Tuhan bagi-Mu. Kami mau mengasihi dan memuliakan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Mari jemaat saja katakan sekali lagi. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian-Mu. Kau yang ku pandang selama hidupku. Ku mengasihi dan memuliakan-Mu Tuhan. Bapa dan Rajaku, katakan, ku mengasihi dan memuliakan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi. Rajaku, oh, mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Mari sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami orang-orang yang mengasihi-Mu dan terus akan memuliakan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih terus Kau berbicara lebih lagi dalam setiap hidup kami, hati kami Tuhan. Sehingga jalan-jalan kami tidak ada satupun yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sebentar kami mau bawa persembahan kami. Mari kita akan angkat persembahan ini. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang punya segala-galanya. Dan Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlu, kami butuhkan sesuai dengan kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hati kami melekat kepadamu. Hati kami percaya kepadamu. Tidak ada satupun kekurangan di antara kami. Karena kami percaya setiap hari rahmat-Mu baru bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami setiap pagi. Oleh karena itu Bapa, kami bawa persembahan ini dengan penuh sukacita dan sebagai ucapan syukur kami. Dari hati yang penuh mengasihi-Mu Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, kami bawa persembahan ini. Dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan, roti untuk dimakan, benih untuk ditaburkan, menjadi bagian yang terus mengalir dalam hidup kami sampai kepada keturunan-keturunan kami. Mereka tidak ada satupun yang meminta-minta, tapi mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersukacita berkata, tepuk tangan yuk, luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya.
lihat kiri kanan, kasih jempol buat mereka. Kamu dahsyat hari ini. Amin. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Mari sekali lagi dengan penuh semangat. Sukacita katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yeay. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari sekali lagi saudara, terima sukacita dari Tuhan itu mengalir. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu. Yuk jemaat saja menari, jemaat katakan. Mengalir bersamamu, bersuka, mengikuti. Inilah doa kami, inilah keyakinan kami. Sukacitamu, sebab hanya. Mari sekali lagi saudara, mengalir bersama, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan bersama. Yuk seluruh keluargamu melayani Tuhan. Ya. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Katakan dengan iman. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari buka tangan saudara. Sekarang waktunya engkau pulang dan kau terima berkat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, terimalah berkat saat ini. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati. Bahkan pekerjaanmu, bisnismu, tokomu, studimu, masa depanmu, semuanya dalam berkat yang berlimpah.
turun daripada Bapa bagimu dan bagi keturunan-keturunanmu. Biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang menyertai engkau. Melebihi segala apapun juga persoalan yang ada di hadapanmu. Dan kau akan melihat kemenangan yang dijanjikan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian dalam hidupmu. Apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan yang jadikan kau berhasil dan beruntung di setiap langkah-langkah hidupmu. Pulanglah dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang melimpah-limpah turun atas hidupmu. Penyertaan dari Roh Kudus dan kasih Bapa atas hidupmu hari ini sampai selamanya bagimu dan bagi keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,